Selamat siang, Bu Wulan. Selamat siang, Bu Marisa. Bagaimana perasaan Ibu Ya, untuk mengajar kali ini? luar biasa, Bu. Ya, walaupun persiapannya agak mepet ya, Bu, tetapi saya bisa untuk sebaik mungkin. Oke, saya lihat dari rencana pembelajaran itu sudah cukup baik ya, Bu ya. Ibu bisa cerita nggak tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu hari ini seperti apa teknisnya? Eh, Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu nanti adalah supaya siswa itu bisa mengenal jenis-jenis ragam hias dan mencoba membuat desain desain ragam hias secara sederhana dengan kreativitas mereka masing-masing. Seperti itu, Bu. Cukup baik. Baik ya, Bu. Lalu saya mau bertanya lagi, Bu. Eh, Bagaimana strategi yang Ibu pilih supaya nanti saat anak-anak membuat desain itu aktif gitu dan bukan hanya mendengar penjelasan ibu. Kira-kira strategi seperti apa yang akan ibu pilih? Iya. Untuk strateginya nanti saya akan meminta untuk anak-anak berkelompok. Jadi nanti kelas tersebut saya membagi kelas menjadi beberapa kelompok secara acak. Kemudian nanti di situ saya akan meminta setiap kelompok untuk menyebutkan satu hal yang mereka pelajari hari ini, kemudian mereka akan menyimpulkan secara bersama-sama. Apalagi di sini kita materinya kan tentang membuat desain jenis-jenis ragam hias ya Bu ya. Jadi nanti Iya. anak-anak bisa menyimpulkan tentang jenis ragam hias yang sudah dipelajari. Kemudian nanti saya juga Hmm. akan memberikan LKPD eh, yang nantinya akan apa ya membentuk mereka untuk berkolaborasi sehingga mereka aktif dalam berkelompok. Lalu Bu, bagaimana nanti jika di kelas ada siswa yang nggak fokus atau yang ribut, itu bagaimana Ibu menyikapinya? Ketika nanti ada siswa yang kurang fokus atau yang cenderung lebih ribut sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Iya, ya nanti saya akan mengajak siswa tersebut untuk ikut aktif gitu Bu. Jadi saya Hmm. akan memberikan peran-peran tersendiri kepada mereka supaya mereka cenderung lebih fokus pada kegiatan pembelajaran seperti itu. Baik, Bu. Saya ada satu pertanyaan terakhir yang sebelum Ibu mau mengajar ya, Bu ya. Apakah Ibu Ya, sudah menyiapkan media atau LKPD yang sesuai dengan karakter siswa untuk hari ini? sudah Bu. Sudah Bu, kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa contoh gambar ragam hias. Hmm. Saya sudah ngeprint beberapa yang nanti akan saya bagi kepada kelompok, tiap-tiap kelompok berikut dengan lembar kerja yang sederhana supaya anak-anak atau siswa itu bisa lebih mudah untuk memahaminya. Baik, Bu. Oke, saya rasa persiapan Ibu cukup baik ya, Bu ya. Lalu, selamat mengajar. Oke. Ya, terima kasih Bu Marisa. Baik. Record, Pak Yul. Eh, Bulan, tadi saya melihat Ya Ibu, Bu. Ibu itu memulai pembelajaran dengan bernyanyi dan ice breaking. Nah, bagaimana Ya perasaan Bu. Ibu saat itu? Apakah sesuai harapan? Semua anak bernyanyi atau bagaimana? Harapan Ibu apakah sudah terpenuhi Aduh. yang tadi? Ya, aduh Bu, saya tuh tadi tuh sebenarnya gugup Bu. Tapi setelah Hmm, semua anak, ya semua, saya lihat anak-anak ikut bernyanyi, kemudian suasana kelas menjadi lebih hidup dan lebih ceria, membuat mereka ya, itu menjadi lebih semangat, Bu. Iya, jadi menurut saya untuk pendahuluan tadi, untuk kegiatan pembelajaran tadi dengan bernyanyi, dengan melakukan ice breaking, itu harapan saya sudah terpenuhi, Bu, bahwa kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, dengan menyenangkan seperti itu. ya. Lalu Bu, saya mau bertanya, bagian mana tuh yang tadi dari pembelajaran tadi yang paling membuat anak tuh antusias, Bu, dari pembelajaran Ibu barusan? Eh, dari pembelajaran tadi ya Bu ya, menurut saya itu mereka tampak sekali antusias ketika mereka diminta untuk menggambar bersama kelompok Hmm. mereka.
karena mereka itu bisa bekerja sama, bisa menuangkan ide secara bersama-sama dalam satu kelompok, sehingga anak-anak itu bahagia. Anak-anak kelihatan sekali bahwa mereka itu semangat sekali untuk menggambar secara berkelompok itu tadi. Berarti tidak, Ibu tidak mengamati ada siswa yang pasif ya Bu ya tadi. Eh, Kalau tadi saya lihat itu sebagian Hmm? besar siswa sudah terlibat aktif, tetapi memang ada satu atau dua anak yang masih terlibat pasif. Nah, di sini saya berusaha untuk mendekati mereka dengan memberikan semangat. Ayo, kamu bisa, sehingga mereka juga Hmm. lama-kelamaan juga ikut berperan aktif dalam kelompok seperti itu. Eh, Lalu Bu, bagaimana Ibu memastikan tadi bahwa anak itu benar-benar memahami konsep, bukan sekedar ikut-ikutan menggambar gitu Bu. Jadi dia tahu konsepnya lalu dia menggambar. Gimana Ibu memastikannya? Ya, untuk saya bisa memastikan bahwa oh ternyata anak ini sudah memahami konsep yang Hmm? saya ajarkan. Saya tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya yang menanyakan kembali tentang ciri-ciri ragam hias yang sudah saya ajarkan yang mereka Hmm? gunakan dalam gambar sehingga ketika mereka bisa menjelaskan secara rinci, secara detail tentang ciri-ciri ragam hias, di situ saya bisa tahu bahwa oh ternyata anak-anak itu sudah benar-benar memahami konsep, bukan hanya ikut-ikutan menggambar saja. Baik Bu, sekarang kita masuk ini ya Bu ya, apa refleksi ya Bu ya, pasca kegiatan pembelajaran yang udah Ibu lakukan. Nah, saya lihat Ibu sudah bagus untuk hari ini. Ya, Nah, sekarang mari kita refleksikan bersama. Menurut Ibu, apa kekuatan Ibu tadi dalam mengajar yang tentang ragam hias tersebut? Dan apa yang masih perlu Ibu perbaiki di kemudian hari untuk pembelajaran berikutnya? eh, ya, terima kasih Bu Marisa untuk pembelajaran berikutnya. Eh, saya merasa di sini saya memiliki kekuatan, yaitu Hmm, ada motivasi yang saya berikan kepada siswa melalui ice breaking. Itu menurut saya tentang kekuatan yang saya miliki. Namun, saya juga menyadari bahwa saya masih kesulitan untuk mengatur waktu, ya. tentang pengelolaan waktu, terutama pada waktu presentasi hasil karya. Ya, jadi karena presentasi itu kan membutuhkan waktu yang agak panjang Hmm, gitu ya, Bu iya, Marisa. iya Jadi betul. saya merasa waktunya itu kok kurang seperti itu. Oke. Eh, saya rasa pasti next itu Ibu akan lebih bagus daripada yang sekarang. Akan lebih tambah lebih Ya, baik daripada yang sekarang. semoga ya. Ya, ini untuk refleksi berikutnya Bu ya. Saya ingin tahu Bu, nanti di pertemuan berikutnya mungkin materi Ya, yang berbeda ya Bu ya. Ibu, ya. apa yang akan Ibu lakukan supaya waktu itu lebih bisa dikontrol oleh Ibu gitu. Dari sisi Hmm, manajemen waktunya supaya nanti bagaimana saya gitu. untuk pengelolaan waktunya gitu ya, Bu ya. Ya, Jadi ya. untuk pengelolaan waktu nanti saya akan membuat alokasi waktu yang lebih terperinci pada rancangan pembelajaran. Kemudian saya juga menggunakan timer untuk membatasi pada setiap sesinya. Jadi mungkin pada setiap sesi saya akan memberikan batasan waktu sehingga Hmm, nanti saya tidak melantur. Karena kan kadang ketika kita mengajar itu saya seperti tadi ya Bu ya, saya mengajar itu kok ya. saya merasa waktunya melantur panjang gitu. Akhirnya saya ketika Hmm, pada waktu presentasi kan waktunya menjadi kurang. Nah, oleh sebab itu nanti ke depannya saya mencoba untuk membuat timer supaya nanti setiap hmm. sesinya itu bisa berjalan sesuai dengan waktunya. Oke. Ya pasti Ibu bisa lah mengontrol waktu untuk pertemuan Ya, berikutnya Bu ya. Saya harapan yakin saya Ibu ke akan bisa. depannya. Iya. Lalu Bu tadi saya melihat Ibu ada sedikit kendala di bagian membuat kesimpulan pembelajaran. Nah, gimana tuh caranya nanti Ibu akan melibatkan siswa dan membuat kesimpulan pembelajaran supaya mereka aktif dan bukan hanya Ibu yang membuat kesimpulan, mereka yang membuat kesimpulan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk Ya. seperti itu.
supaya nanti anak itu membuat kesimpulan secara bersama-sama ya Bu, bukan hanya dari saya gitu ya. Saya Ya. akan mengajak setiap kelompok itu menyebutkan satu hal yang mereka pelajari hari ini, Mm-mm. kemudian dari setiap apa yang disampaikan setiap kelompok tadi, kita akan menyimpulkan secara bersama-sama. Jadi saya nanti ke depannya berusaha untuk hanya menjadi fasilitator saja ketika mereka menyimpulkan hasil pembelajaran. Nah, Ibu, sekarang ya, andaikan ada kesempatan kedua untuk mengulang pembelajaran tadi, persis sama materinya, apa sih yang ingin Ibu ubah dari pembelajaran yang Ibu telah lakukan tadi? Oh, baik, Bu. Kalau nanti saya ada kesempatan kedua untuk mengulang materi yang tadi sudah saya sampaikan, saya ingin Ya. memberikan instruksi yang lebih jelas lagi, lebih rinci Hmm. lagi di awal, supaya nanti kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan lebih efektif. Oke, sudah baik ya Bu ya. Nah, sekarang saya mau sebagai mentor Ibu, saya mau memberikan penguatan ya Bu ya. Dan yang perlu Ibu ingat ya, eh, proses kita, dialog kita ini mesti agak lebih sering ya Bu ya, supaya Iya, mentoring ini bukan sekedar saya menilai Ibu ya, tapi untuk kita sama-sama bertumbuh gitu. Sama-sama kita betul, menjadi rekan sejawat yang sama-sama haus akan pengetahuan, haus akan segala sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan. Nah, saya lihat Ibu Wulan ini sudah punya modal semangat dan kreativitas ya yang tinggi ya Bu ya. Dan hanya tinggal di bagian melatih manajemen kelas. Terutama mungkin tadi Ibu bilang betul. manajemen waktu ya Bu ya. Dan Iya, betul. saya rasa pasti dengan adanya refleksi terus-menerus itu akan lebih bisa Ibu perdalam berikutnya. Nah, Iya, untuk betul. penguatan selanjutnya, saya akan menguatkan Ibu di pertemuan berikutnya. Ibu coba fokus untuk lebih mengoptimalkan disiplin positif dan refleksi siswa ya Bu ya. Jadi Ya, nanti saya harap yang tadi Ibu ingin perbaiki, Ibu akan perbaiki di pertemuan yang berikutnya. Baik Bu, betul, eh, saya rasa betul. proses-proses mentoring seperti ini harus lebih sering kita lakukan. Mungkin dalam secara reguler dan mungkin beberapa pertemuan berapa minggu sekali atau berapa hari berapa bulan sekali gitu supaya ibu kuat dan saya juga kuat untuk bisa mendampingi ibu apa namanya dalam Ya, mengantarkan anak-anak kita ini menuju masa depan yang lebih baik. Saya rasa begitu iya, ya Bu ya. terima kasih. Sampai Ya, kita terima kasih berjumpa Bu lagi. Marisa. Saya juga Oke, mohon bimbingannya selalu. Ya, ya terima kasih. terima kasih.